semuanya. Jadi di sini aku buat video buat pembahasan asistensi minggu 8 kode B2. Oke, jadi untuk soalnya itu adalah yang ini ya, yang obat. Oke, bentar, ini yang B1 B2. Oke, jadi ini B2 ya. Oke, jadi intinya di soal ini kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial parsial seperti ini dengan menggunakan metode FDA implisit. Ya, jadi kan ada dua secara umum penyelesaiannya. Nanti bisa pakai FDA implisit dan burung kota itu terserah teman-teman mau pakai yang mana. Jadi di sini untuk soal ini kita bakal belajar tentang yang FDA implisit. Oke, jadi pertama-tama aku bakal buka dulu untuk datanya ya. Untuk datanya kita bisa import langsung dari sini. Oke, dan jangan lupa diimport dulu. Oke. Nah, berikutnya setelah kita sudah mendefinisikan uh, datanya, kita kemudian akan masuk ke mendefinisikan persamaannya atau FDA-nya. Jadi untuk template-nya ini bisa dibaca di sini. Kurang lebih nanti kan ujian dapat cheat sheet juga dan isinya kurang lebih juga mirip kayak gini gitu ya. Jadi kita bisa masuk ke FDA-nya ya, di for C-nya ini fungsi utama FDA-nya. Tapi sebelum itu kita juga membuat dulu diskritisasinya. Ya, jadi sini belum ada diskritisasinya. Ya, diskritisasi yang dimaksud adalah ya seperti nanti ada uh, list space T, list space Z, DZ, dan DT-nya. Jadi pertama-tama kita buat dulu untuk NR-nya udah ada, NR dan NT udah ada, jadi kita bisa langsung buat span. Itu adalah yang between space, koma, R sampai R. Oke, ini span juga TN ya sampai TAN dan dengan waktu NT. Oke, kemudian DR seperti biasa span 1 minus R0, span juga sama. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi FDA-nya. Kita buat dulu bagiannya sebagai fungsi ya, agar nanti bisa kita gunakan berkali-kali gitu. Ya, jadi walaupun di sini belum ada fungsinya, kita kasih aja fungsi di sini FDA, kita masukin ke dalam fungsi. Argumennya nanti coba kita lihat aja dulu. Oke, jadi pertama-tama kita punya eh, kita FDA harus mendefinisikan ABC-nya ya. Jadi di sini kita juga saya terserah ABC-nya ini mau dimasukin ke dalam matriks fungsi apa enggak, tapi beta dimasukin biar nanti tidak ada masalah kalau pakai fungsinya. Oke, jadi pertama kan kita buat dulu tiga matriks A, B, C gitu. Kenapa matriks A, B, C ini? Kalau sini aku ganti jadi T aja, jadi C ya. Apa yang dimaksud dengan matriks A, B, C? Jadi sini ada. Oke, jadi bagian utama dalam kita mengetahui matriks FD itu adalah kita tahu matriks ABC-nya. Jadi yang dimaksud dengan matriks A itu adalah matriks utamanya ya. Matriks yang besar ini itu adalah matriks A untuk menyimpan ya untuk sebagai operasinya nanti di matriks kita. Terus matriks B itu adalah matriks hasilnya. Jadi misalnya ini adalah 0 sama dengan 0 sama dengan 0 itu masuk ke matriks B. Dan sedangkan matriks C-nya yang di sini itu adalah hasil yang ingin kita cari gitu ya. Jadi yang kita wajib isi adalah matriks A dan B untuk mendapatkan matriks C dengan n-pelin absolve.
Oke, jadi matriks A ini kita buat dengan ukuran sebesar sama dengan NR. Matriks B juga sama, NR ya, ukuran posisinya. Matriks C juga sama. Kalau kita lihat dari matriks C ya, kalau kita lihat tadi matriks C itu kan tadi hanya satu dimensi kan sebenarnya. Tapi perlu diingat kan matriks C itu nanti kita kumpulan dari beberapa eh, itu kita evaluasi dalam satu waktu. Jadi dalam satu T, kemudian kita pindah ke T yang lain, demikian hal yang sama hingga semua T kita semua sudah hitung. Jadi C itu nanti dibuat sebanyak NT dan masing-masing T itu terdapat zat posisi sehingga di sini dia adalah NT, NZ atau NT, NR ya posisi kita. Kemudian gini kita mengisi IC-nya itu initial condition-nya jadi ketika C di awal artinya ketika NT-nya 0 semua itu nilainya adalah T0 gitu. T0-nya belum ada. Ini bukan T0 ya, tapi ini adalah CP0 kan initial condition. Ya, ini siapa sih? Oh, CA0 ya. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke N-nya ini. Nah, buat ngisi matriksnya ini, sebenarnya udah dikasih di soal ini ya, untuk mengisi matriksnya. Bentar. Oke, jadi untuk matriksnya, kita bakal isi dengan nanti ada variabel alpha, M, dan N ya. Dengan masing-masing variabel adalah sebagai berikut. Untuk penurunannya, ya ini bisa coba diturunkan sendiri di platform juga udah ada materinya ya. Dan untuk FDI memang dia lebih rumit FDI penurunannya ya. Mungkin bisa alternatifnya pakai rumput tadi lebih simpel untuk eh, diskretisasinya. Dia aku masukin dulu R di sini adalah DE kali DE, DE kali DT per DR, DR2 ya. Kemudian M-nya adalah DE kali DT per DR kuadrat. Dan alfa adalah 2 kali KE kali DR per DE. Oke, jadi udah kita tulis di sini masing-masing NM dan alfa. Kemudian kita masuk ke for I-nya. For J, sorry. Jadi for J ini berfungsi untuk mengevaluasi tiap waktunya dulu. Jadi setiap waktu kita evaluasi sehingga kita masukin for J in range 1 sampai NT. Oke, di mana setiap for J ini untuk A-nya kan dia sama ya. Oke, untuk nilai A di sini matriks A dia kan sama ya. Oke, jadi kita langsung masukin aja min 3 ya. A 0,0 kan min 3. Terus 0,1 itu adalah 4. Lalu A,2 itu adalah min 1. Oke, terus di posisi yang terakhir di sini juga untuk setiap waktu dia juga sama sehingga bisa kita tulisin dulu di sini A-nya. Sekarang untuk A min 1, min 1 atau mana? Yang ini, yang terakhir yang ini. Untuk A min 1, min 1 dia nilainya adalah 3 ditambah alfa kali H. Kemudian A min 1, min 2 itu adalah min 4 dan alfa min 1, min 3 dia adalah plus 1 ya. Nah, so. Nah, tadi 1 plus 1. Oke, jadi itu alfanya, kemudian kita isi betanya di sini. Jika untuk beta 0 kan dia 0 ya, jadi kita nggak perlu definisi lagi, karena dia NP zeros. Nah, untuk yang beta tidak, ya untuk B yang terakhir, kita definisi sebagai alfa kali CA out. Berarti B min 1 sama dengan alfa
dikali dengan CA out ya. Dan oke. Nah, kemudian ini kan di awal dan di akhir ya. Kemudian setiap waktu kita buat setiap posisi di for i. For i in range 1 sampai nr-1 ya. Karena kan nolnya udah dipakai untuk yang BC di 0, nr-nya udah dipakai untuk BC di posisi terakhir. Jadi BC ini kita buat lagi A min 1, A 1, 1, min 1, I min 1, ini, yang ini ya, eh, dia, ya, dia adalah min M plus dengan N dibagi dengan R, di mana R ini adalah R span sifatnya. Oke, kemudian di I, dia adalah 1 plus 2 kali R. Kemudian di A I, plus 1, dia adalah minus M plus N per R span I. Dan untuk B-nya di sini adalah BI ya. Ya, kita perlu teliti di sini. Dia kan J-nya hanya J kan, bukan J plus 1. Artinya dia nanti adalah C. Kan dia sebenarnya adalah nilai C-nya. Nilai kan C adalah hasil yang ingin kita cari. Sehingga di sini adalah C. Nah, di sini dia adalah J-1, I. Kenapa gitu? Karena kan ini posisi waktunya adalah J, di mana defaultnya waktunya adalah T plus 1 atau J plus 1. Sedangkan dia sini adalah J, sehingga dia uh, kalau kita buat J plus 1 sebagai J, otomatis J itu adalah J min 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk for-nya juga sama. Dan ini untuk setelah ini kita bisa balik lagi ke template ya. Oke, dan ini bisa kita tulis sebagai np.solve A, B, flatten. Ini biar gak error aja. Flatten. Sehingga yang kita mau dapatkan dari fungsi adalah C-nya. Oke, jadi itu kurang lebih mirip seperti template, hanya saja ini berubah-ubah tergantung soalnya, matriks dari soalnya, sehingga ya belum pasti angkanya segini, tapi secara umum strukturnya adalah seperti ini. Gitu. Belum rekam. Oke, jadi di sini kita nanti bakal lanjut ke sini. Eh, kita mau call functionnya untuk ya untuk mendapatkan hasil dari FDA-nya ini gitu. Nah, tapi sebelum itu kita kan ada beberapa variasi di sini. Nah, yang pertama kita tuh ada variasi tipe fillernya, di mana tipe filler itu berpengaruh ke variabel DE dan KE di sini gitu ya. Jadi kita sebaiknya menambahkan argumen DE dan KE di sini untuk menunjukkan variasi fillernya gitu. Oke, jadi kita bisa langsung secara cepat membuatnya adalah sebagai for J in range. Jadi sebanyak len DE ya. Jadi artinya ini semua tipe filler kita coba. Nah, kemudian kita ambil resultnya. Oh, ini kita definisiin dulu result ya. Jadi resultnya adalah tempat untuk menyimpan hasilnya, di mana adalah NP zeros. Karena dia itu mau menyimpan hasil FDA, di mana hasil FDA kan nanti ada sebanyak nt, nr kali nr, dan ini ada 4 hasil untuk masing-masing tipe filler. Jadi ya kan satu filler itu satu nt kali nr, berarti kita butuh 3 dimensi. Itu nt kali nr sebanyak len de atau 4. Sehingga kita bisa tuliskan result agar kita langsung masukin semua nt sama nr-nya, kita bisa langsung pakai titik 2, titik 2. Jadi data nt, nr itu bakal masuk semua.
Yang membedakan hanya nanti di DE-nya aja. Apakah kita pakai filler pertama atau kedua dan seterusnya. Sehingga ini kita bisa result J, indeksnya kita kasih di sini. Itu sama dengan FDA, DE, J, KE, J, TN. Nah, ini dulu. Oke, lagi kita bisa dapat resultnya di sini. Kemudian kita tinggal plot aja resultnya. Ini kan resultnya nanti ada 3 dimensi kan. Nah, itu kita bisa plot masing-masing aja pakai InShow. Oke, mungkin aku nggak terlalu detail masuk ke situnya. Eh, maksudnya ke aksesoris plotnya ya. Mungkin yang penting kita bisa ngeplot aja. Jadi yang pertama kita filter figure note adalah filter.inshow untuk si misalnya untuk result pertama ya. Artinya kita mengambil result kan titik 2, titik 2, kita mengambil yang page pertama 0. Oh, ini titik 2. Nah, ini buat imshow-nya itu bisa dirapin lagi atau dibagusin lagi dengan uh, langsung copy aja ya. Kita coba dulu. Nah, dia keluar ya. Nah, jadi kita tinggal kopas ini aja dan kita ngelakuin hal yang sama. Ya sih bisa pakai for i ya, tapi ya udah apa kita ngomong. Kita tinggal ganti aja yang 0 menjadi 1 dan nanti 1 menjadi 2 dan seterusnya. Oke, jadi kita dapat 4 variasi plotnya, seperti yang ada pada gambar. Gitu. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Nah, sekarang di nomor 2 kita diminta untuk menghitung total mol yang masih tersisa dalam obat tersebut menggunakan Simpson. Jadi di sini udah ada diketahui rumusnya adalah uh, integral CA kali R gitu ya. Jadi pertama kita coba dulu Def Simpson ya. Nah, untuk Simpson ini kan dia cuma bisa menghitung dalam satu waktu yang sama kan. Artinya kita cuma bisa menghitung Simpson ketika T sama dengan 0. Kemudian kita pindah nanti ke T sama dengan 1, kita harus memanggilnya dengan cara yang berbeda. Nggak bisa jadi langsung satu fungsi gitu untuk mendapatkan hasil pada semua T. Jadi aku kasih C di sini untuk menandakan kita tuh mengambil di T keberapa. Kemudian ada DE, ada KE ya. Kemudian untuk Simpson kita biasa DR span karena kita pakai DR. Ya, nah ini sebenarnya ada sama kayak tadi, link space 0,R, NR. Kemudian DR adalah R span 1, kemudian R span 0. Kemudian V ini adalah hal yang ingin kita Simpsonkan. Yang kita mau Simpsonkan ini adalah CA. Sehingga kita panggil dulu CA-nya. Kita manggil CA dari mana? Kita dapat CA kan dari FDA. Sehingga kita masukin FDA di sini. Ya, dengan input DEKE ya sesuai dengan DEKE-nya berapa. Kemudian kita ambil pada satu spesifik waktu yang spesifik satu itu adalah J ya. Ini untuk menandakan kita mengambil waktu keberapa. Kita ambil pada satu waktu itu kita ambil semua posisinya. Kemudian phase sim itu adalah untuk nanti Simpsonnya. Kemudian kita masuk ke Simpsonnya. Ya, mungkin aku juga kupas saja ya kalau ini. Oke, jadi for i-nya adalah nanti seperti ini ya, template Simpson biasa. Kemudian yang kita mau ambil nilainya kan adalah ini ya, 2PL. Jadi ini ada 2PL.
dikali dengan integralnya. Integralnya adalah eh, tadi ini Simpsonnya di sum dikali dr per 3. Dan jangan lupa setiap kali dia di Simpson dia tuh juga dikali dengan R span karena kita butuh kali R di sini gitu. Oke. Jadi nanti kita bisa menghitung di sini eh, untuk masing-masing ini ya. Oh ya. Ini untuk masing-masing material kita hitung profil Simpsonnya gitu. Sehingga misalnya hasilnya adalah T-score sama dengan NP zeros ln DE. Jadi ini sebanyak 4 tadi, koma ln T-span. Ya, tadi kan Simpson cuma per satu waktu kan. Jadi ini agar kita bisa dapat Simpson pada semua waktu. Sehingga kita buat for J in range ln DE. Ini untuk mempertimbangkan C-nya, untuk mempertimbangkan jenis materialnya. Kemudian untuk for I in range ln T-span. Untuk bisa menghitung pada masing-masing T di sini. Sehingga nanti T-score-nya, hasilnya, kita simpan pada J, I, ya J karena kan tulisannya J, E, T kan. J itu punya D, I itu punya T. Ini sama dengan Simpson J, I, ya kan itu waktunya kan. DE pada indeks J dan KE pada indeks J. Oh ini kita belum return ya. Kita return hasil. Oke, coba kita start. Oke, udah keluar ya. Sehingga nanti kita bisa tinggal plotting aja hasilnya. Biar plottingnya juga langsung, kita kan mau plotting nanti jadi kayak gini ya ilustrasinya. Jadi kan satu material, satu plot ya, satu garis. Sehingga kita langsung otomatis saja plt.plot tspan untuk t-store dj untuk semua waktu kita plot ya. Sehingga ya oh wait belum dikasih plt.figure. Ya, jadi bentuknya kayak gini. Kemudian untuk keterangannya bisa ditambahin ya dengan menambahkan label dan format ya. Aku langsung copy saja. Tadi apa ya? Oh, materialnya belum ada ya. Oh, oh, oke. Sini materialnya aku tambahin. Kan materialnya pengen material 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ya tinggal kita material 1, 2, 3, 4. Oke, top. Jadi itu untuk nomor 2. Terakhir di nomor 3, sekarang kita menggunakan secant. Karena kita mau menghitung berapa waktu yang diperlukan agar kita mendapatkan persen uh, drag yang tersisa itu sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi nanti objektif function yang akan kita gunakan itu adalah uh, persen S ini minus n drag per n initial sama dengan 0 ya. Untuk second seperti biasa. Nah, untuk persen aslinya kan ada berbagai variasi 75, 50 dan 25 di sini gitu. Oke, apa yang kita variasiin? Yang kita variasiin adalah time-nya atau TN-nya. Ya, sehingga kita variasiin aja TN-nya gitu. Sehingga kita buat dulu div of OBC-nya di sini. Ini adalah variasi DE untuk masing-masing material beda ya. Jadi ada DE KE,
TN untuk gasnya, trialnya, dan juga berapa persen yang ingin kita capai, apakah 75, 50, atau 25, kita sebut sebagai frag. Oke, sehingga nanti C target akan sama dengan fraksi ya, jadi C target itu adalah eh, ini kan adalah eh, target yang dicapai adalah persen dikali N inisial ya. Artinya persen itu fraksi dikali N inisial. Bisa kita hitung dengan Simpson pada saat dia J-nya 0. Jadi DE, KE, TN. Terus C hitungnya kita hitung berdasarkan Simpson. Oke, Simpson pada saat dia diterakhirkan kan ada saat TN. Artinya indeksnya adalah min 1. DE, KE, TN. Ini daerah Simpson ya, Simpson. Oke, sehingga kita return kan FOBC ya kan, berarti C target itu dikurangi C hit sama dengan 0 seharusnya. Oke, kemudian kita masuk ke sekannya, sehingga setelah kita buat tadi apa ya FOBC, kita buat sekannya. Ada sekan sama ya, DE, KE, TN, flag ya. Kita ngikutin FOBC karena nanti kita perlu ada FOBC di dalam sekannya ini. Oke, buat template-nya aku coba copy aja. Oke, jadi template-nya adalah seperti berikut. Oh, ini TN-nya sebagai TN case ya. Nah, untuk format seperti biasa ya, ada F-off, F-close, F-mid, DF, X-new, dan seterusnya. Ini print error untuk nge-track aja apakah iterasi kita sudah berjalan seperti yang kita harapkan. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke sini, ada hal yang penting harus kita uh, perhatikan juga. Yaitu adalah kita tadi untuk di awal FOBC, kan tadi FOBC ada Simpson. Simpson butuh TN. Ini kita harus tambahkan TN di sini. Nah, TN ini biar berpengaruh, dia harus masuk ke dalam FDI di sini. Kemudian FDI yang kalau kita lihat tadi, FDI kita belum ada TN, sehingga harus ditambahkan TN semua di sini. Jadi ini TN. Jadi ketika kita manggil di sini juga perlu TN ya. Debituannya adalah T kok. Ya, kalau ini kan TN-nya adalah TN yang dikasih di soal untuk nomor 1 dan 2. Jadi T strip N. Ya. Di sini juga sama, TN-nya masih seragam. Itu adalah T yang dari soal. Jadi tadi ini return-nya adalah kita balik lagi return X. Setelah sini udah bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kita coba tes dulu ya untuk nomor 1 dan 2 udah berubah, artinya udah oke perubahannya. Oke, kemudian di sini kita sekarang buat jawaban untuk nomor 3. Jadi kan flux span-nya udah diketahui ya, kita pengen cari yang 0,75 dan seterusnya. Untuk end case-nya juga udah diketahui untuk masing-masing material. Ya, jadi sini kita bisa langsung buat wadah untuk desain nomor 3 adalah res 3. Kita mau dia sebanyak lagi, kita mau dia sebanyak masing-masing materialnya, dan masing-masing material ini ada persenannya masing-masing, sehingga dalam flux span-nya. Nah, kemudian kita buat for J in range. Ini kita buat untuk masing-masing flux-nya. Ya, tidak apa-apa kalau kebalik mau yang D-nya dulu juga nggak apa-apa. Oh, ini loh. Ini. Ya, lupa. Jadi di for J ini sama kayak tadi tiap persenan kita hitung di
masing-masing material. Jadi ini for i in range len DE, kemudian kita res 3, sini i, j ya. Kita buat i, j kenapa? Karena res tadi kan DE kan adalah i, frakspan adalah j. Jadi bisa kita identifikasi dari situ biar gak ketukar. Jadi sekan tadi butuh DE adalah i, KE punya i, TN nya juga punya i sesuai materialnya, dan frakspannya itu punya j. Sehingga bisa kita hitung. Oke, oke. Jadi di sini tadi kita keluar tuh masih ini nan ya. Nah, itu memang ada yang salah. Itu adalah di sini ya. Jadi ketika kita ngubah T-nya, dia tuh tidak berpengaruh ke DFDA-nya ini. Jadi agar dia bisa berpengaruh ke FDA-nya ini, bagian yang tespan dan date itu harus kita pindahin. Ya. Kita copy aja, kita nggak usah, maksudnya nggak usah hilangin yang awal, kita cukup copy aja. Oh, dan ini harus diperhatikan ini juga harus TN ya, agar dia itu sesuai dengan argumennya gitu. Oke, coba kita sekarang coba aja. Oke, kita ke ramah. Oke, nah sekarang udah keluar hasilnya. Oke, jadi itu untuk tabelnya. Berikutnya kita tinggal print dalam bentuk tabel ya. Ini aku juga langsung copy aja dari sini. Itu aku ambil aja langsung dari sini. Ya, aku rasa tabel juga udah bisa ya. Jadi header, kita buat header garis, kemudian isi tabelnya, pertama dengan jenis materialnya, yang 1, 2, 3, 4, kemudian hasil pada saat 0, untuk 75%, 0,5%, dan 0,25% gitu. Ya, tinggal kita susun aja tabelnya. Bisa mengikuti formulir yang ada di web. Oke, jadi sekarang kita udah bisa mendapatkan sesuai hasilnya, gitu ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari aku buat soal ini. Bisa bermanfaat untuk belajar UAS besok. Terima kasih.